Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Doa saya kita semua tetap semangat, percaya di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak bisa membuat kita percaya. Tetapi kita mau belajar, walaupun kita mungkin tidak merasakan, tidak mendengar, tidak melihat Tuhan. Tetapi iman adalah kita percaya Allah itu ada. Apa adanya Allah itu. Jadi kita tidak percaya menurut definisi kita. Karena manusia mempercayai Tuhan itu kalau dia melihat, mendengar, dan merasakan. Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon karena engkau melihat dan engkau percaya. Tapi berbahagia lagi orang yang walaupun tidak melihat, dia bisa percaya. Kita akan terus mempercayai firman Tuhan sebagai landasan dan dasar kehidupan kita. Pembacaan kita hari ini adalah dari kitab Keluaran pasal 39 ayat 1 sampai pasal 40. Jadi saudara boleh baca kitab Keluaran dan kita melanjutkan lagi pembacaan kita ke kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai 28, satu pasal. Lalu Mazmur pasal 35 ayat 1 sampai 16 dan hikmat hari ini dari kitab Amsal dari pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kita masih belajar tentang proses hukum dan hari ini proses yang kita alami itu akan melahirkan kepada karakter ilahi. Proses itu akan membentuk kita sehingga kita memiliki karakter Tuhan, sehingga kita bisa menggenapi tujuan Tuhan. Kita bisa leluasa dipakai oleh Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa proses yang terjadi di atas hidup kita, baik atau tidak baik, itu akan membawa kita untuk mengalami Tuhan dan membawa kita kepada kuasa Tuhan di daerah otoritas kita, di teritorial kita, di keunikan kita, di kekuatan kita, di tempat-tempat di mana Tuhan menempatkan kita, di posisi kita, dan akan ada kuasa di situ ketika kita belajar tunduk kepada proses yang namanya hukum proses. Dan perubahan yang kita alami ini akan membawa kita kepada demonstrasi kuasa Allah. Seperti kitab Kejadian 1 ayat 28, kita akan berkuasa atas ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Perubahan yang kita alami itu akan membuat kita masuk kepada di mana kita menjadi kemuliaan Tuhan. Alat membawa untuk kemuliaan Tuhan. Dan kehidupan kita tentu kedagingan kita semakin mengalami proses semakin menjadi nol. Kita mengalami proses permukaan. Kristus semakin nyata dan kuasanya semakin begitu real dan besar. Jadi ada banyak perubahan-perubahan ketika hati kita berubah, pikiran kita, emosi kita, paham kita. Karena itu proses itu akan melahirkan perubahan ke arah karakter Kristus. Respek kita, cara kita memandang sesuatu, integritas kita, ucapan syukur, pelayanan kita, sikap kita, responsibility kita. Jadi proses yang benar akan membawa, ketika kita tunduk kepada proses yang benar itu, dia akan membawa kita kepada karakter Kristus. Perubahan-perubahan yang kita alami, ketika kita mengalami hal-hal yang terjadi, kalau kita bisa belajar, itu akan menghasilkan karakter Kristus semakin nyata. Karena itu proses ilahi dalam hidup kita itulah yang akan membedakan kita dengan banyak orang. Di dunia ini ada banyak orang baik, tapi yang membedakan adalah saudara memiliki karakter Kristus. Jadi proses ini akan membawa kita menjadi anak-anak Tuhan, pria dan wanitanya Tuhan yang takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar baik, tetapi kita betul-betul hidup kepada takut akan Tuhan. Jadi yang membedakan adalah kualitas karakter kita tidak berbeda, tidak umum. Jadi itu yang membedakan semuanya. Karena kita memiliki karakter Kristus. Ini menjadi dasar, menjadi fondamen, dasar untuk kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada beberapa pengertian dan definisi daripada karakter. Apa sih karakter? Apa sih pengertian dan definisinya? Karakter adalah nilai-nilai yang khas atau baik. Kita tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata, berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan. Terpatri dalam diri dan dalam perilaku kita. Itu beberapa penafsiran tentang pengertian daripada tentang karakter. Karakter itu adalah hasil dari olah pikir, olah hati, termasuk olahraga, serta olah rasa atau sekelompok orang. Jadi karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang di dalamnya ada mengandung nilai, kemampuan, ada kapasitas moral, ada ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Ada orang punya karakter ketika menghadapi masalah, dia lari dari masalah. Ya, dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain, menyalahkan latar belakangnya. Ini juga menyangkut tentang karakter. Ya, ada yang menerjemahkan karakter itu sama dengan watak, sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku,
budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Karakter merupakan sifat seseorang yang mencerminkan kepribadiannya atau perilakunya. Itu yang menjadi landasan nilai-nilai hidupnya. Karena itu saya mau ajak kita, ada yang lagi memberikan pengertian apa itu karakter. Karakter adalah sikap, perilaku atau attitude. Attitude yang baik. Attitude merupakan perwujudan dan kesadaran menjalankan peran, fungsi, dan tugas, mengemban amanah dan tanggung jawab. Karakter dapat didefinisikan kumpulan sifat baik yang menjadi perilaku. Jadi karakter adalah perilaku yang didasari oleh, kalau kita nanti pelajari dari sisi rohani, adalah dari kelahiran baru kita. Jadi karakter dapat didefinisikan kumpulan sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari sebagai perwujudan dari tingkah laku. Jadi karakter sebagai dasar untuk meningkatkan diri. Menurut KBBI, karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lainnya. Karakter yaitu perangai yang selalu dilakukan atau kebiasaan-kebiasaan habit. Karakter adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku atau kepribadian. Kalau dari sisi rohani, karakter adalah kualitas yang dimiliki yang membedakan seseorang di dalam perkataan, tindakan, sikap, tingkah laku. Itu karakter adalah sebuah kualitas. Karakter adalah diri kita yang sebenarnya, sesungguhnya, aslinya. Aslinya kita ini akan muncul ke permukaan ketika kita berada di bawah tekanan. Maka yang asli akan keluar. Kelahiran baru membuat kita memiliki watak asli sebenarnya, hati yang baru. Jadi kalau di dalam hati kita, proses ini menolong kita mengeluarkan untuk mengetahui kita di mana kualitas kita, sejauh mana. Jadi kalau di dalam hati kita ada kepahitan, itu akan keluar ketika ada pemicunya. Entah pemicunya itu apa saja. Makanya saya sering bilang kalau kita nggak pulih, nggak sembuh, kita akan jadi orang yang mudah tersinggung, gila hormat, gila pujian, pengen pencapaian. Karena jiwa kita nggak sembuh, hati kita, pikiran perasaan kita. Sehingga kita selalu akan bermasalah. Kalau kita nggak lahir baru, kita punya kualitas karakter kita sama dengan manusia yang juga nggak kenal Tuhan. Nggak lahir baru. Kelihatan baik, tapi begitu ada pemicunya, dia akan muncul. Jadi kalau di dalam hidup kita ada kecemburuan, dia akan muncul. Kapan? Waktu ada tekanan. Karena itu kita perlu tunduk kepada hukum proses. Kita belajar berespon. Ketika kita melewati fase-fase itu, kita perlu merespon dengan benar. Merespon dengan baik ketika ada tekanan-tekanan. Nah, di situ kita baru melihat sampai di mana sebenarnya karakter kita. Kita akan tahu dalam cara-cara kita, apakah kita sudah dewasa dan hidup kita berkualitas, apa yang masih kita butuhkan, perlukan. Saya coba baca beberapa ayat. Tuhan memakai berbagai hal, tekanan, penderitaan untuk membentuk karakter kita. Dalam Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Lihat, kita bermegah. Paulus berkata bermegah, bersyukur, bersukacita. Karena apa? Kesengsaraan. Karena dia tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Jadi untuk bisa memiliki karakter tekun, setia, tahan uji, sabar, ini butuh kesengsaraan, butuh penderitaan. Dan ketekunan menimbulkan kita jadi orang yang tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu kita ingin belajar, topik ini seminggu ini adalah bahwa proses itu akan melahirkan karakter, pembentukan karakter kita. Karena itu buka hati saudara untuk kita ke depan boleh belajar. Kiranya karakter Kristus menjadi karakter kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Diberkati semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Roh Kudus pimpin, bimbing kami semua. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, ikatan-ikatan dilepaskan, pikiran hati kami dicerahkan, untuk kami hidup dalam kelahiran baru kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.